Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 68. Pokok bahasan edisi 68 merupakan lanjutan dari pokok bahasan edisi 67, yaitu kata ganti majrur bersambung bagian 2. Untuk itu, coba perhatikan FKB 3 Kitabul Waladi. Ya. Sudah lama kita pelajari ini, FKB 3 ini. FKB 3 adalah suatu frasa yang komposisinya kata benda 1 dan kata benda 2. Contoh, Kitabul Waladi. Buku anak laki-laki itu. Ini kitab itu kata benda, al-walad itu kata benda. Kata benda 1 dinamakan mudhaf, dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, tetapi harokat huruf akhirnya terbuka. Bisa kitabah, bisa kitabu, bisa kitabi. Sedangkan kata benda 2 dinamakan mudhafun ilaih, harokat huruf akhirnya harus majrur. Coba perhatikan harokat huruf akhir kata benda 1. Bisa dhammah kitabu, bisa fathah kitabah, bisa kasrah kitabi. Kalau kitabu, maka FKB 3 ini secara keseluruhan itu marfu'. Kalau kitabah, FKB 3 ini secara keseluruhan itu mansub. Kalau kitabi, FKB 3 ini secara keseluruhan itu majrur. Sekarang kata benda terakhir, al-walad, kita ganti dengan kata ganti. Al-walad itu kan anak laki-laki. Kata gantinya apa itu? Kata gantinya itu hu, iya kan? Hu. Jadi kitabu anak laki-laki itu kitabuhu. Ya, kitabuhu itu bukunya seperti ini. Kitabuhu kalau marfu' ya. Jadi kalau yang digunakan itu dhammah, dia menjadi kitabu. Ini diganti dengan hu. Kitabuhu, bukunya. Tidak boleh kitabu huwa. Ya. Dia laki-laki kan huwa. Kitabu huwa tidak boleh. Oleh karena ini itu majrur. Jadi kata ganti yang menggantikannya harus majrur. Berarti kata ganti majrur bersambung. Kata ganti majrur itu semuanya bersambung. Kitabuhu, bukunya. Itu marfu. Kitabahu, bukunya mansub. Kitabihi, bukunya majrur. Jadi kalau majrur kitabi. Ingat, kata ganti majrur bersambung hu itu, manakala didahului oleh kasroh seperti ini, dia berubah menjadi hi. Bukan kitabihu, tapi kitabihi. Ya, tapi perubahan itu tidak bersifat gramatikal. Hanya supaya enak dilafazkan, tidak berat ya. Kalau kitabihu itu berat, kitabihi itu ringan atau enak didengar. Itu mengenai FKB 3. Jadi Kitabul Waladi sudah lama kita kenal sebagai FKB 3. Dengan demikian, kitabuhu, kitabahu, kitabihi itu juga FKB 3. Oleh karena apa? Oleh karena kitabuhu itu sama dengan kitabul waladi. Bedanya al-walad itu kita ganti dengan kata ganti. Atau paling tidak kita katakan kitabuhu itu ekivalen dengan FKB 3. Sama dengan FKB 3. Kita tidak menciptakan nama baru untuk ini supaya tidak terlalu rumit. Bisa saja kitabuhu itu kita beri nama FKB 5. Tapi nanti terlalu banyak FKB nanti. Ada FKB 5, FKB 6. Jadi bisa jadi semraut ya. Nah, jadi kitabuhu itu kita kelompokkan saja ke Kitabul Waladi. Oleh karena memang kitabuhu itu identik dengan Kitabul Waladi. Kalau tidak mau menamakannya FKB 3, ya namakanlah dia ekivalen FKB 3. Ekivalen FKB 3 sama dengan FKB 3. Persyaratan yang dipenuhi juga sama dengan persyaratan Kitabul Waladi.
Harakat huruf akhir bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Bisa kitabu, bisa kitabah, bisa kitabi. Kemudian ini kata ganti ini majrur. Ini majrur ini. Hu, hi, majrur. Ya, tidak kita gunakan huwa ya. Kalau huwa itu marfu. Itu contoh FKB 3. Sekarang FKB 4. FKB 4 itu komposisinya 3 kata benda. Jadi KB1, KB2, KB3. Misalnya, ghilafu kitabil waladi. Ghilaf, ini kata benda. Kita tambah kata benda ghilaf. Ghilaf itu cover. Cover itu apa? Sampul ya. Sampul. Jadi sampul buku anak laki-laki itu. Kalau kitabul waladi, buku anak laki-laki itu. Kalau kita tambahkan kata benda ghilaf di awal, berarti sampul buku anak laki-laki itu. KB-nya menjadi 3 ya. N-nya 3. Angka sakti 3 kurang 1, 2. 2 dari belakang itu majrur. Ini al-waladi majrur. Kitabi juga majrur. Ya, saya ulangi ya. Murakkab idhafiyun adalah prasa yang komposisinya kata benda. Ya, kalau kata benda 1, kata benda 2 itu dinamakan FKB 3. Kalau komposisinya kata benda 1, kata benda 2, kata benda 3 dan seterusnya, maka murakkab idhafiyan itu dinamakan FKB 4 ya. Nah, misalnya di awal FKB 3 kitabul waladi saya tambahkan satu kata benda lagi, yaitu ghilaf. Ghilaf itu artinya sampul. Ya, ghilaf itu artinya sampul. Jadi FKB-nya menjadi FKB 4 ya. Oleh karena di situ ada 3 kata benda. Nah, kalau kita lihat ini, N-nya itu dengan demikian sama dengan 3. Angka saktinya 3 kurang 1 sama dengan 2. Artinya 2 kata benda dari belakang itu harus majrur. Coba lihat, al-waladi itu majrur, kitabi majrur. Kemudian 2 dari depan tidak boleh beralif lam. Lihat, ghilaf tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kitab juga tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kemudian harakat akhir kata benda 1, sebagaimana yang sudah kita pelajari, itu terbuka. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Jadi sampul buku anak laki-laki itu bisa ghilafu kitabil waladi, bisa ghilafa kitabil waladi, bisa ghilafi kitabil waladi. Kalau ghilafu maka FKB 4 ini secara keseluruhan itu marfu. Kalau ghilafa itu mansub, kalau ghilafi itu majrur. Kemudian dalam murakkab idhafiyun, kata benda terakhir ya, itu bisa diganti dengan kata ganti majrur bersambung. Seperti ini, kalau dia terdiri dari 2 kata benda, maka kata benda terakhir itu, al-waladi itu, bisa diganti dengan kata ganti majrur bersambung. Kata ganti majrur bersambung dari al-waladi adalah hu ya. Oleh karena al-waladi itu laki-laki tunggal, jadi hu. Sehingga perasanya berubah menjadi kitabuhu ini. Kitabuhu. Kalau ini mansub, kitabahu. Kalau ini majrur, kitabihi. Nah, jadi ingat, ini hu ini, kata ganti bersambung hu itu, manakala didahului oleh kasrah, maka dia berubah menjadi hi. Tapi perubahan itu tidak bersifat gramatikal ya. Perubahan itu untuk memudahkan pelafazannya. Ya, jadi kalau kita bihu itu berat dilafazkan, supaya mudah dilafazkan dia menjadi kita bihi. Ingat, kata benda yang bisa diganti dengan kata ganti marfu majrur bersambung itu kata benda terakhir ya. Kata benda yang kedua nggak bisa. Apalagi kata benda pertama, ini nggak bisa diganti dengan
dengan kata ganti majrur bersambung. Yang bisa itu kata benda yang terakhir. Sehingga dengan demikian prasakata benda empatnya menjadi ghilafu. Kalau kita pakai fu ya, ghilafu kita bi ini diganti dengan hu. Al-waladi itu diganti dengan hu. Oleh karena sebelumnya itu kasrah, maka hu itu berubah menjadi hi. Sehingga FKB 4-nya itu ghilafu kitabihi. Ghilafu kitabihi. Artinya sampul bukunya. Sampul bukunya. Kalau ini sampul buku anak laki-laki itu. Kalau anak laki-laki ini diganti dengan kata ganti, perasanya menjadi sampul bukunya. Nya siapa? Nya al-waladi. Ya. Itu kalau kita menggunakan u atau marfu. Kalau mansub ghilafa kitabihi. Ghilafa kitabihi. Coba lihat. Ini kata benda dua ini kan majrur. Dua dari akhir kan majrur. Jadi ini kitabi. Kalau al-walad ini diganti dengan hu, jadi dia menjadi kitabihi. Jadi ini kitabihi. Ghilafu kitabihi. Ghilafi kitabihi. Ghilafa kitabihi. Ghilafi kitabihi. Jadi yang ini itu marfu. Oleh karena harokat huruf akhir kata benda satunya itu dhammah. Yang ini mansub oleh karena kitabah, yang ini majrur oleh karena kitabi, ya, oleh karena kitabi. Jadi perubahan harokat huruf akhir sama sekali tidak mengakibatkan perubahan makna. Ghilafu kitabihi artinya sampul bukunya, ghilafa kitabihi sampul bukunya, ghilafi kitabihi sampul bukunya. Coba lihat maknanya yang berubah. Yang berubah itu harokat akhir kata benda satu, ya, harokat akhir kata benda satu, yang menunjukkan i'rab dari prasa kata benda 4 ini secara keseluruhan. Kalau ghilafu kitabihi itu marfu, ghilafa kitabihi itu mansub, ghilafi kitabihi itu mansub. Jadi untuk menentukan apakah murakkab idhafiyun, apakah dia murakkab prasakata benda 3 atau prasakata benda 4 itu marfu atau mansub atau majrur, lihatlah kata benda satunya. Seperti ini. Kalau kata benda satunya berharokat akhir dhammah, maka dia marfu. Kalau kata benda satunya berharokat akhir fathah, seperti ini, maka dia mansub. Kalau kasrah, maka dia majrur, ya. Maka dia majrur. Oke, sekarang kita lihat lagi FKB 4 dengan contoh lain. Kalau ini FKB 4-nya itu kombinasi ghilaf dengan kitab dengan al-walad. Kalau ini kombinasinya kitab itu KB1, buku. Akhi di sini saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Itu termasuk 5 kata benda spesifik, ya. 5 kata benda spesifik. Kemudian kata benda terakhirnya itu al-walad, ya, al-walad. N-nya 3 sama dengan ini. Oleh karena itu angka saktinya 3 kurang 1 sama dengan 2. Apa arti angka 2 itu? 2 kata benda dari belakang, yaitu al-walad dan akh itu majrur. Coba kita lihat al-walad itu majrur dengan apa? Majrur dengan kasrah. Mengapa dia majrur dengan kasrah? Oleh karena al-walad itu kata benda biasa. Tapi kalau akhi, dia majrur dengan ya. Majrur dengan ya, oleh karena dia termasuk minal asma'il khamsah. Minal asma'il khamsah. Dia termasuk 5 kata benda spesifik, ya. Ingat itu 5 kata benda spesifik itu abun, akhun, hamun, mertua laki-laki, famun, mulut, dan zu, ya. Jadi prasakata benda 3 itu menjadi kitabu akhil waladi. 2 dari depan itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Atau kitaba akhil waladi. Atau kitabi akhil waladi. Artinya buku saudara laki-laki, anak laki-laki itu. Jadi anak laki-laki itu punya saudara laki-laki
Buku saudara laki-laki itulah yang dinamakan kitabu atau kitabah atau kitabi akhil waladi. Ya. Nah, kalau kitabu akhil waladi kita sepakat mengatakan bahwa ini FKB 4 ya. Oleh karena komposisinya lebih dari 2 kata benda. Kalau 2 kata benda FKB 3. Nah, seperti ini kitabul waladi itu FKB 3. Kalau lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya dia FKB 4. Ya, termasuk kitabu akhil waladi. Ya. Kemudian kata benda terakhir ini seperti saya katakan tadi itu bisa diubah dengan kata ganti. Yang bisa diubah dengan kata ganti itu kata benda terakhir, bukan kata benda ini yang kedua, bukan kata benda yang pertama. Jadi ini al-waladi itu kata gantinya apa? Kata gantinya hu. Kata gantinya hu. Jadi kitabu akhihu, ya kan? Kitabu akhihu. Kemudian hu ini, perlu lagi dicatat hu ini, manakala didahului oleh ya sakinah, atau ya yang menyandang tanda sukun seperti ini, dia juga berubah menjadi hi. Jadi ada 2 kondisi di mana hu itu berubah menjadi hi. Yang pertama kalau dia didahului oleh kasrah seperti ini. Ini kitabihu asalnya. Tapi karena dia didahului kasrah jadi kitabihi. Ini juga begitu. Akhihi, manakala dia didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun seperti ini ya yang menyandang tanda sukun ini, maka hu itu berubah menjadi hi. Jadi perasanya menjadi kitabu akhihi. Artinya apa? Buku saudaranya. Nya itu siapa? Nya itu al-walad, ya, anak laki-laki itu. Itu kalau marfu. Kalau marfu kitabah akhihi. Kalau majrur kitabi akhihi, ya, kitabi akhihi. Jadi perlu saya ingatkan lagi bahwa kalau kita mempunyai prasa kata benda yang terdiri dari 2 kata benda, 3 kata benda, 4 kata benda, maka kata benda terakhir itu bisa diganti dengan kata ganti majrur bersambung, ya, majrur bersambung. Kemudian saya buat ini lagi. Kalau kitabuhu itu bukunya, kalau nya itu diganti dengan saya, buku saya atau bukuku, kata ganti majrur bersambung untuk saya pada edisi sebelumnya itu kan ya sakinah, ya yang menyandang tanda sukun. Sebelumnya kasrah. Jadi kitabi itu bukuku. Kitabi itu bukuku. Rumahku baiti, surgaku dalam contoh sebelumnya jannati, ya, kitabi jannati. Kalau ayahku abi, kalau ibuku ummi, kalau saudara laki-lakiku akhi, kalau temanku sadiqi, ya, sadiqi. Kalau kata benda itu dirangkai dengan kata ganti majrur bersambung i, itu bentuk marfu'nya sama dengan bentuk mansubnya sama dengan bentuk majrurnya. Kitabi itu marfu', kitabi itu mansub, kitabi juga mansub. Tapi kalau dia dirangkai bukan dengan i, bukan dengan kata ganti majrur bersambung i, maka bentuk marfu'nya tidak sama dengan bentuk mansubnya, tidak sama dengan bentuk majrurnya. Seperti ini. Kitabuhu, kitabu. Ini kitabah, beda kan? Ini kitabihi, beda. Misalnya dirangkai dengan kata ganti majrur bersambung engkau. Kitabuka. Kitabuka itu bukumu. Itu marfu. Kalau mansub kitabaka, ya. Kalau majrur kitabika. Kitabika beda, ya. Tapi kalau dirangkai dengan kata ganti majrur bersambung untuk saya yaitu i, itu sama saja secara kesat mata, ya. Kitabi, 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 ya. Jadi nanti ya yang ini itu, ya ini itu disebut ya mutakallim.
ya, yang merupakan kata ganti mutakallim. Mutakallim itu orang pertama tunggal. Oke, berdasarkan tabel ini, kita bisa membuat paling tidak tiga catatan penting. Nih, ya. Jika ini tamar butoh. Tamar butoh itu kalau disambungkan ke kanan, cara penulisannya seperti ini. Kalau tamar butoh itu berdiri sendiri, cara penulisannya seperti ini. Ini disebut ta marbutoh. Jika ta marbutoh disambungkan dengan kata setelahnya, maka ta marbutoh berubah menjadi ta biasa. Ini ta biasa ya. Ta maftuhah ini ta biasa. Ini ta marbutoh. Contoh, kalau madrasatu ini sekolah itu berakhir dengan ta marbutoh, kita rangkai dengan kata ganti bersambung ka, maka ta marbutoh ini berubah menjadi ta biasa. Madrasatuka berubah menjadi madrasatu. Ini ta biasa. Baru ka. Apa artinya itu? Sekolahmu. Madrasatuka, sekolahmu. Mu itu laki-laki. Kalau mu itu perempuan, madrasatuki. Ya, kalau mu itu dia laki-laki, madrasatuhu, ya kan? Kalau mu itu dia perempuan, kalau ini itu kata gantinya ini dia perempuan, madrasatuha, ya kan? Madrasatuha. Nah, pegang itu. Jadi kalau ta marbutoh itu disambungkan dengan kata setelahnya, maka ta marbutoh itu dalam penulisan berubah menjadi ta biasa. Yang kedua, jika hu itu apa? Hu itu kata ganti majrur bersambung untuk huwa. Apa arti hu itu? Hu itu artinya nya. Ya, nya, ya. Nya. Didahului oleh kasrah seperti ini nya ini didahului oleh kasrah, kitabihi. Ini seharusnya kitabihu. Oleh karena nya itu bukan hu kan? Atau ia sakinah, ini ya sakinah, ia yang menyandang harakat sukun, maka hu itu berubah menjadi hi. Seperti ini. Kitabu akhil waladi. Ini kita ganti dengan hu. Kitabu akhihi. Ini sebetulnya bukan hi, tapi ini hu, ya. Akhihu. Kalau hu itu didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun seperti ini, maka hu itu berubah menjadi hi, ya. Berubah menjadi hi. Itu catatan kedua. Catatan terakhir, bentuk kitabi ini itu sama dalam kasus marfu, mansub atau majrur. Jadi marfu'nya kitabi, mansubnya kitabi, majrurnya juga kitabi. Ya, pahami itu. Kemudian kita kerjakan latihan. Terjemahkan. Ini jumlah ismiyah semua ini ya. Ini kalimat ismiyah semua. Nah, kita sekarang sudah masuk ke dalam kalimat. Kita tidak ini lagi dengan prasa. Ya, prasa itu berarti itu bukan dalam kalimat. Oleh karena prasa itu merupakan komponen kalimat. Rumah itu besar dan lantainya bersih. Nah, rumah itu besar dan lantainya bersih itu terdiri dari dua jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang pertama, rumah itu besar. Jumlah ismiyah yang kedua, lantainya bersih. Ya, kemudian jumlah ismiyah yang pertama atau kalimat ismiyah yang pertama dihubungkan dengan kalimat ismiyah yang kedua oleh kata penghubung dan itu kata penghubung ya. Nah, rumah itu besar, mana subjeknya? Subjeknya rumah itu. Ya, ini mubtada, ini khabar, ya kan? Mubtadanya itu kata benda, khabarnya itu kata sifat. Dan lantainya bersih. Ini jumlah ismiyah yang kedua. Mana ininya, mana mubtadanya? Mubtadanya itu ini, lantainya. Jadi lantainya. Mubtadanya itu merupakan frasa yang terdiri dari kata benda, lantai.
Kemudian nya itu kata apa? Kata ganti. Kata ganti. Nah, jadi prasa yang komposisinya kata benda kata ganti, ini kata benda kata ganti itu identik dengan prasa dengan kombinasi kata benda. Oleh karena kata ganti ini menggantikan kata benda. Jadi dia itu sebetulnya FKB3. FKB3 atau ekivalen FKB3. Kita sebut saja ini ekivalen. Kita singkat eki begini ya. Ekivalen FKB3. Untuk tidak mengatakannya FKB3. Kalau FKB3 itu kata benda 1 plus kata benda 2. Nah, ini kan kata benda plus kata ganti. Kata ganti. Nah, itu sama saja sebetulnya. Oleh karena kata ganti ini itu menggantikan KB2, ya, KB2. Jadi kalau komposisinya itu KB plus KG, itu kita sebut ekivalen FKB3. Daripada kita carikan nama untuk itu, misalnya FKB5, daripada kita sebut ini FKB5, maka lebih baik kita sebut saja ekivalen FKB3. Ya. Sebenarnya terlalu banyak kita menghafalkan simbol-simbol. Ada FKB5, ada FKB6. Ya. Oke, mari kita rangkai itu dalam bahasa Inggris. Rumah itu apa? Al-baitu. 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 Ini berperan sebagai apa? Ini berperan sebagai mubtada. Mubtada. Dengan syarat dia harus marfu dengan dhammah. Kemudian dia ma'rifah dengan alif lam ya. Kemudian kita lengkapi dengan khabar. Ada apa dengan rumah itu? Besar, kabirun. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Dan kita ini kan kata penghubung wa. Jadi wa itu menghubungkan kalimat ismiyah al-baitu kabirun dengan kalimat ismiyah lantainya bersih. Lantai itu ini baru ini. Belum pernah muncul di edisi sebelumnya. Lantai itu ardiyatun. Lantai itu saya tulis ini ya. Ardiyatun. 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 Ini dot ya. Ardiyatun. Jadi seakar dengan ardun. Ardun itu bumi ya. Ardiyatun. Lantainya, nya itu apa? Nya itu nya rumah. Rumah itu laki-laki, berarti nya itu hu ya. Nya itu hu. Ardiyatuhu ardiyatuhu. Nah, inilah mubtada kalimat kedua ya. Dan lantainya apa? Bersih. Apa namanya itu? Khobarnya ini kata sifat. Nazif. Nazifun ya. Wa ardiyatuhu nazifun. Ya, coba kita hafalkan ini. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Wa ardiyatuhu, dan lantainya nazifun. Nazifun itu bersih ya. Nazifun itu bersih. Oke, kalimat nomor 2. Umar seorang penerbang dan putranya seorang pelaut. Nah, ini juga dua kalimat ismiyah yang dihubungkan oleh kata penghubung dan ya. Dan itu apa? Dan itu waw. Dan itu waw. Apa mubtada kalimat pertama itu Umar. Umar itu ya. Ini mubtada. Mubtada kalimat pertama itu Umar. Umar, ada apa dengan Umar? Ada apa dengan Umar? Umar itu seorang penerbang. Berarti khobarnya, ini mubtadanya ya, ini mubtadanya, berarti khobarnya seorang penerbang ya. Ini khobar. Khobarnya kata apa ini? Kata benda. Penerbang itu kata benda. Ya, penerbang itu kata benda. Dan putranya, jadi kalimat ismiyah yang kedua itu khobarnya putranya, mubtadanya putranya, khobarnya seorang pelaut.
seorang pelaut. Ini khabar ya. Mari kita rangkai. Umar itu kata benda nama. Kata benda nama ghairu munsharif ya. Umar itu ghairu munsharif. Umaru yaitu ghairu munsharif, tidak bertanwin. Ini berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai mubtada. Lihat, syarat mubtada sudah dipenuhi. Syarat mubtada itu marfu, kemudian dia ma'rifah. Umar itu sebuah nama, otomatis ma'rifah. Seorang penerbang itu tayyar. Tayyarun. Ya, tayyarun. Ini sebagai khabar. Umarul tayyarun. Dia mengacu pada pola fa'alun ya. Profesi itu banyak yang mengacu pada profesi fa'alun. Fa'alun itu secara harfiah mengandung makna orang yang banyak melakukan. Ya. Kalau tayyar itu kata kerjanya thara. Thara itu terbang ya. Jadi tayyar itu orang yang banyak terbang. Itu penerbang. Dan putranya itu ibnun. Ibnun itu putra ya. Anak kandung ini ibnun ini. Dan huruf pertama dari ibnun ini sudah kita ini kan itu hamzah wasal ya. Hamzah wasal. Jadi kalau bacaan dimulai dari hamzah wasal ini dia dibaca ya, ibnuhu. Oleh karenanya ininya siapa? Nya Umar, nya penerbang itu ya. Nah, itu ya laki-laki pelaut apa pelaut? Baharun ya. Baharun. Perhatikan itu. Baharun pelaut, tayyarun itu penerbang. Dia mengacu pada pola fa'alun. Fannanun seniman ya. Bagaimana bacanya ini? Kalau hamzah wasal ini kita sambungkan dengan huruf sebelumnya yang berharokat fathah ya. Ini nggak dibaca. Wa banuhu baharun. Umaru tayyarun wa banuhu baharun. Tapi kalau bacaan dimulai dari hamzah wasal ini hamzah wasal ini dibaca ibnuhu baharun ya, ibnuhu baharun. Tapi kalau ibnuhu itu disambungkan dengan ini hamzah wasal nggak dibaca, wa banuhu baharun. Oke, nomor 3, Zainab seorang ibu rumah tangga. Ini profesi ini, ibu rumah tangga ini. Ini apa ini? Mubtada ya, ini mubtada. Ibu rumah tangga itu khabar. Ya. Yang berperan sebagai khabar itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kata benda. Ya, yang dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 huruf. Ya. Kemudian suami siapa ini? Nya siapa? Nya si Zainab. Itu khabar mubtada lagi, seorang pedagang kaya. Nah, seorang pedagang kaya itu khabar. Seorang pedagang kaya itu merupakan kombinasi pedagang kata benda dengan kaya kata sifat ya. FKB berapa itu? Ini FKB yang pertama kali muncul dalam pelajaran ini, FKB 1 ya. Mari kita rangkai. Zainab itu tidak bertanwin, catat itu. Zainab itu Zainabu, bukan Zainabun ya. Zainabu. Ini mubtada. Ya. Ibu rumah tangga dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 kata ya. Ibu rumah tangga, bahasa Arabnya itu rabbatu manzil. Kalau dalam bahasa Arab itu terdiri dari 2 kata. Rabbatu manzilin. Rabbatu manzilin ya. Rabbatu manzilin. Jadi ini KB1, KB2. KB1 KB2. Jadi rangkaian ini idhafiyun ya. Rabbatu itu mudhaf, manzilin mudhafun ilaih.
Oleh karena itu rabbah itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, manzil itu harus majrur ya. Jadi ibu rumah tangga dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 kata, ibu rumah tangga. Dalam bahasa Arab terdiri dari 2 kata, rabbatu manzil. Dalam bahasa Inggris juga terdiri dari 2 kata, tapi disambungkan. Housewife. Ibu rumah tangga dalam bahasa Inggris itu housewife. Ya, terdiri dari 2 kata, kata house dan kata wife, tapi disambungkan penulisannya. Jadi dianggap satu. Secara harfiah house itu rumah, wife itu istri ya. Jadi housewife itu ibu rumah tangga dalam bahasa Inggris. Bahasa Arabnya rabbatu manzil. Bahasa Indonesianya ibu rumah tangga. Jadi ada apa dengan Zainab itu? Zainab itu rabbatu manzilin. Jadi rabbatu manzilin. Rabbatu manzilin. Rabbatu. Seorang ibu rumah tangga itu rabbatu manzilin. Seorangnya itu ditunjukkan oleh tanwin ini. Ya, oleh karena ini merupakan kombinasi KB1, KB2. Di situ ada kata seorang. Seorang itu disematkan di kata benda 2. Tidak boleh disematkan di kata benda 1. Oleh karena kata benda 1 itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, suaminya seorang pedagang kaya. Suami itu apa? Zaujun. Zaujun itu kata benda status. Kalau diperempuankan menjadi zaujatun, artinya istri ya. Jadinya zaujunya siapa? Nya Zainab. Zainab itu perempuan. Berarti zaujuha. Zaujuha. Ini sebagai apa? Ini sebagai mudhaf. Nah, ini sebagai mubtada. Coba lihat kata zauj, kata benda zauj. Ini kombinasi kata benda kata ganti ya. Jadi zauj itu berperan sebagai mubtada, tapi dia juga berperan sebagai mudhaf. Ya, oleh karena dia diikuti oleh kata ganti. Ya, kata ganti itu apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Begitu kan? Mudhafun ilaih harus majrur. Ha itu ya kata ganti majrur. Kata ganti majrur bersambung. Zaujuha, ada apa dengan zaujuha itu? Seorang pedagang. Pedagang itu apa? Tajir. Tajirun. Tajirun. Seorangnya kita sematkan di sini. Tajir. Tanwin ya. Tajirun. Ini pedagang itu kata benda. Kemudian kaya. Kaya itu kata sifat. Jadi tajir itu diikuti oleh kata sifat. Jadi kata sifat yang mengikutinya itu harus selaras dengan tajir. Ghaniyun. Ghaniyun. Ya, ghaniyun. Ini kata benda. Nih, kemudian ghaniyun itu kata sifat. Jadi kata benda ini sebagai apa? Sebagai khabar. Sebagai khabar ya. Fungsi lain dari tajir di sini itu man'ut. Dia kata yang dijelaskan oleh kata sifat. Kata sifat ini kata yang menjelaskan itu apa? Na'at. Na'atun ya. Na'atun. Nah, ini menarik sebetulnya. Ini apa namanya itu mubtadanya kombinasi 2 kata, kata benda kata ganti. Kombinasi kata benda kata ganti itu merekap apa? Atau perasa apa? Perasa yang ekivalen dengan FKB 3. Ekivalen dengan FKB 3. Ya, kalau FKB 3 ini hanya ini KB, kata benda. Tapi kata benda ini itu Zainab ini ya, itu sudah diganti dengan kata ganti. Maka dia itu ekivalen dengan FKB 3. Nah, dengan demikian kata benda zauj itu mudhaf. Kata benda atau kata ganti ha itu mudhafun ilaih. Kemudian zauj itu juga berperan sebagai mubtada. Yang khabarnya apa? Ya, khabarnya tajir. Oleh karena zauj itu, suami itu seorang pedagang. Tajir itu khabar yang menjelaskan zauj. Tetapi dia juga dijelaskan oleh kata sifat.
tajir itu kaya. Nah, jadi di samping khabar dia man'ut. Naatnya mana? Kata yang menjelaskan mana? Ghaniyun, kaya. Begitu analisisnya ya. Kemudian kalimat nomor 4, Hasan di rumah. Hasan di rumah, Hasan itu mubtada. Di rumah itu khabar ya, ini khabar. Kemudian dan kata penghubung, istrinya itu mubtada, di pasar itu khabar. Hasan, mari kita ini kan Hasan, Hasanun ya. Hasan, Hasanun. Ini sudah sering dimunculkan dalam latihan. Hasanun. Hasanun itu sebetulnya kata sifat yang artinya tampan, molek, ya bagus. Itu Hasan itu. Kemudian oleh karena Hasan itu mengandung makna yang bagus, dia sering dijadikan nama laki-laki. Kalau nama perempuan Hasanah, ya. Jadi Hasanun di rumah, khabarnya di rumah, di itu harful jar, rumah itu kata benda, ya. Jadi yang berperan sebagai khabar itu apa? Prasa jar majrur. Di itu fi. Fi. Ini harful jar fil baiti. Fil baiti. Nah, itulah khabarnya. Jadi yang berperan sebagai khabar adalah prasa yang kata awalnya harful jar. Prasa itu dinamakan prasa jar majrur. Dan wa, saya tulis begini saja ya, wa, istrinya, istri siapa? Istri si Hasan. Nah, istri itu zaujatu ya, zaujatu, zaujatu, istri itu zaujatu, zaujatu, nya itu siapa? Nya itu si Hasan. Hasan itu laki-laki. Berarti zaujatuhu. Zaujatuhu. Nah, istri itu berakhir dengan tamar butoh ya. Zaujat tamar butoh. Tamar butoh kalau disambungkan dengan huruf lain, dia berubah menjadi ta biasa ya. Berubah menjadi ta biasa. Dia berubah menjadi ta biasa ini. Ini ta biasa. Tadinya tamar butoh ini. Wa zaujatuhu di pasar, fisuk. 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 Saya tulis agak ke bawah ya. Fisuki. Fisuki. Di pasar itu fisuk, prasa jar majrur. Di rumah itu fil baiti. Di sekolah itu fil madrasati. Di tempat kerja fil amali. Ya, fil amali. Oke. Berikutnya, Nu'man seorang petani. Nu'man seorang petani. Nu'man itu mubtadanya, seorang petani itu khabarnya. Seorang petani itu khabar. Kita tulis Nu'manu. Ini Nu'man ini kata benda nama yang berakhir dengan anu. Ingat, kata benda yang berakhir dengan anu itu ghairu munsharif, tidak bertanwin. Ini mubtada. Petani itu mengacu pada pola fa'al. Ini fallahun. Fallahun, ya. Fallahun. Ini profesi ini. Nu'manu mubtada, fallahun itu khabar. Lihat khabarnya itu nakirah bertanwin oleh karena dia mengandung makna seseorang. Kemudian dia itu marfu sebab dia berakhir dengan dhammah. Pohon besar itu, ini kalimat kedua, pohon besar. Pohon itu syajarah, ya. Sudah pernah muncul di dalam edisi khusus Qur'ani. Jadi tahta syajarah, di bawah pohon. Apa yang terjadi di bawah pohon? Itu di mana sahabat-sahabat Rasul berjanji sumpah setia dengan Rasul, ya. Jadi seandainya Uthman yang dikirim ke Makkah untuk memberitahu kufar Quraisy tentang maksud kedatangan mereka. Maksud kedatangan mereka itu untuk umrah dan untuk mengunjungi saudara mereka yang sudah lama ditinggalkan. Seandainya benar Uthman itu dibunuh, mereka akan menyerang kufar Quraisy itu habis-habisan. Kira-kira seperti itu ya. Itu sumpah setia mereka. Itu terjadi di bawah pohon, tahta syajarah.
di satu kampung pinggir kota Makkah, ya. Ya. Begitu ya, Hudaybiyah. Pohon besar itu, pohon itu syajarah. 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 Syajaratun ya. Syajaratun. Tetapi ada itunya. Itu ini apa? Itu ini alif lam. Jadi asy-syajaratu. Bagaimana kalau lam itu disambungkan ke sin? Ya, asy-syajaratu atau al-syajaratu, asy-syajaratu. Lam itu diidghamkan ke sin. Oleh karena sin itu termasuk matahari ya. Jadi lam itu dalam tulisan itu gundul, tidak menyerang tanda apapun. Asy-syajaratu, kenapa tuh? Oleh karena dia marfu, oleh karena dia mubtada. Ini mubtada, ini mubtada. Kemudian setelah syajaratu ada kata sifat besar. Ini kata benda. Ini kata sifat. Besar itu apa? Kabir. Jadi kabir itu menjelaskan asy-syajarah. Oleh karena itu dia harus selaras dengan asy-syajarah dalam 4 hal. Kita lihat asy-syajarah itu beralif lam, maka kata sifat al-kabir juga beralif lam ya. Kata sifat al-kabir juga beralif lam. Kemudian kata benda asy-syajarah, ini kata benda sebagai mubtada ini, perempuan dengan tamarbutah, maka kata sifat juga harus selaras dengan ini. Jadi dia juga harus bertamarbutah. Al-kabiratu. Al-kabiratu. Kemudian asy-syajaratu itu marfu. Marfu dengan dhammah. Mengapa dia marfu? Oleh karena mubtada. Al-kabira itu marfu. Kenapa dia marfu? Oleh karena dia selaras dengan asy-syajaratu yang marfu. Dia juga harus ikut marfu. Jadi bukan oleh karena dia mubtada itu bukan al-kabiratu. Ini asy-syajarah. Jadi asy-syajarah itu punya dua fungsi. Yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai man'ud. Kata yang dijelaskan oleh al-kabirah. Dengan demikian al-kabiratu na'at. Ada apa dengan asy-syajaratul kabiratu? Itu di depan rumahnya. Jadi di depan rumahnya itu khabar ya. Di depan itu kata apa? Itu zaraf makan ya. Amama. Ciri zaraf makan itu apa? Harokat huruf akhirnya fathah. Amama, fathah, satu fathah. Amama apa? Amama rumahnya. Rumahnya. Nya siapa? Nya Nu'man. Berarti ini hu ya. Rumah itu bait. Bait. Begitu kan? Bait. Ya, kata benda setelah zarab itu mudhafun ilaih secara teknis ya. Jadi harus majrur. Jadi baiti. Jadi rumah ini dirangkai dengan kata ganti. Nya. Nya itu apa? Hu. Oleh karena hu itu didahului oleh kasrah, maka dia berubah menjadi hi. Ya. Jadi asy-syajaratul kabiratu amama baitihi. Jadi pohon besar itu di depan rumahnya. Rumah siapa? Rumah si Nu'man yang petani itu, ya. Amama baitihi. Amama baitihi. Jadi kalau ditanya mengapa amama? Oleh karena amama itu zarab. Zarab itu harakat huruf akhirnya itu apa? Fathah. Kenapa baiti? Oleh karena dia kata benda setelah apa? Setelah amama. Kata benda setelah amama harus majrur. Oleh karena kata benda setelah zarab itu secara teknis dikatakan mudhafun ilaih. Kenapa ini mudhafun ilaih? Oleh karena ini kata benda. Jadi ini sebetulnya kata benda ya. Jadi dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab, amama itu isim. Ya, kata benda. Dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia, amama itu bukan kata benda. Amama itu kata depan. Ya. Kenapa ini hi? Oleh karena dia didahului oleh kasrah. Ya, jadi supaya enak dilafazkan, hu yang tadinya hu itu berubah menjadi hi. Asy-syajaratul kabiratu amama baitihi. Nah, hi itu siapa? Hi itu si Nu'man. Kalau hi itu kita ganti dengan Nu'man, asy-syajaratul kabiratu amama baiti Nu'mana. Nah, jadi hi itu diganti dengan Nu'mana. Jadi Nu'man itu jadi majrur, ya, majrur. Nu'man itu majrur dengan fathah, oleh karena Nu'man itu ghairu munsharif. Anwar seorang penjahit.
Ya, ini mudah ini. Anwar seorang penjahit. Anwar itu mubtada, seorang penjahit. Khabar. Anwar itu ghairu munsharif ya. Anwaru. 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 Ya, seorang penjahit. Apa penjahit? Khayyatun. 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 Khayyatun itu orang yang banyak menjahit. Ya, orang yang banyak menjahit jadi penjahit. Ya, tayyarun orang yang banyak terbang seperti burung. Orang yang banyak terbang itu penerbang. Baharun orang yang banyak berlayar di laut. Orang yang banyak melaut berarti pelaut, ya. Fallahun orang yang banyak menang, yaitu petani. Petani itu secara harfiah orang yang banyak menang. Oleh karena dia tanam 1 butir, tumbuh 100 butir. Ya. Berapa persen itu? Tetapi dalam kehidupan, orang yang dijuluki fallah ini, orang yang banyak menang ini selalu dikalahkan, dipinggirkan. Anwaru khayatun, istrinya, istri itu apa? Zauja. Zaujatu, ya, nya itu siapa? Nya itu si Anwar. Anwar laki-laki. Zaujatuhu, ini terlalu ke kiri ya. Nah, saya tulis agak ke sini. Zaujatuhu. Nah, seorang penjahit khayyat, tapi zaujatu ini mubtadanya ini perempuan, berarti penjahit perempuan khayyatah. Khayyatah, ya, bisa diubah itu dari laki ke perempuan oleh karena kata benda status. Khayyatah, ya, khayyatatun, ya, khayyatatun, tu berarti tu, nya hu, jadi khayyatatuhu. Coba perhatikan, penjahit laki-laki khayyat, penjahit perempuan khayyatatun. Khayyatatun itu dirangkai dengan hu, khayyatatuhu. Ya, zaujatuhu khayyatatuhu, juga itu aidan. Aidan itu letakkan di akhir. Aidan, ya. Zaujatuhu khayyatatuhu. Zaujatuhu ininya itu istrinya seorang penjahit. Seorang penjahit itu bukan tuh, khayyatatun. Ya, khayyatatun, ya kan? Jadi khayyatun itu penjahit laki-laki, khayyatatun penjahit perempuan. Kalau si Anwar itu khayyatun, kalau zaujatuhu khayyatatun. Khayyatatun tidak kita sambung lagi dengan hu. Ya, aidan juga. Dalam bahasa Inggris ada kata yang artinya juga, yaitu aida. Itu kalau British pronunciation. Kalau American pronunciation ini either. Either itu mirip dengan aidan. Tapi dalam bahasa Inggris itu either ini juga yang digunakan dalam kalimat negatif, ya. Dalam kalimat negatif. Terakhir, engkau seorang guru. Engkau itu apa? Engkau itu kalau laki-laki anta. Jadi engkau ini mubtada. Engkau sebagai mubtada itu kata ganti marfu terpisah. Bukan kata ganti majrur bersambung, ya. Oleh karena ini marfu mubtada. Anta seorang guru mudarrisun. Engkau seorang guru. Putrimu, putri, kalau putra itu ibnun, kalau putri itu ibnatun. Jadi ibnatu ini juga hamzah wasal.
ibnatu, disambungkan dengan engkau, ini putrimu, ibnatuka, 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 ibnatuka. Perhatikan itu, kalau anak laki-laki itu ibnun, ibnun, kalau anak perempuan ibnatun, ibnatun. Ini huruf pertamanya ini hamzah wasal, ini pun hamzah wasal ya. Ibnatuka, ibnatuka, anak perempuanmu, juga seorang guru, berarti guru perempuan ya. Kalau guru laki-laki mudarrisun, guru perempuan mudarrisatun, mudarrisatun, juga aidon, mudarrisatun aidon. Ini mubtada, ini khabar. Mubtada itu ekivalen FKB 3 dengan kombinasi kata benda kata ganti majrur bersambung ya. Ibnatu itu mudhaf, ka itu mudhafun ilaih. Anta mudarrisun, ibnatuka mudarrisatun. Kalau ini tadi Anwar khayyatun, istrinya, zaujatuhu, penjahit wanita, khayyatatun aidan. Saya kira cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan lagi dengan pelajaran berikutnya. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.